You say take heart, you will rescue me. Oh, my Jesus. You say trouble comes to everyone. Take heart, so I will take heart. Jesus, you have overcome. Yeah, you have overcome. Yeah. Mohon perhatian. Ibadah sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. The Bible, it is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi pada hari ini kita beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat
adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan sekarang untuk beribadah walaupun melalui online. Tuhan, tolong ya Tuhan, biarlah ibadah kali ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan peristiwa Paskah, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Peristiwa itu tentunya nggak lepas dari betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Untuk adik-adik bisa menyiapkan persembahannya di celengan yang nanti akan diberikan pada saat ibadah offline, atau bisa juga scan barcode yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Oke adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana kasih Tuhan begitu besar karena Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita mau menyanyikan lagu Nun di Bukit yang Jauh.
Shalom adik-adik semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu ya, akan dipimpin oleh Helen dari kelas 6B pagi. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, terima kasih Helen. Nah, adik-adik ingat tidak bagaimana awal dari cerita penangkapan Tuhan Yesus? Cerita-cerita minggu lalu tuh, ya. Betul, semua berawal dari Taman Getsemani, ya. Kemudian dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap mengikuti berbagai macam proses yang sangat melelahkan dan menyakitkan. Ya, semuanya sudah kita dengarkan ya waktu itu di ibadah online beberapa minggu yang lalu. Nah, saat ini yuk kita lihat lagi rangkaian proses yang dilalui oleh Tuhan Yesus itu. Suatu malam ketika Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, Yesus dan 3 orang muridnya bersiap-siap pergi. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa pentung dan obor ke dalam taman. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Namun Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus. Pilatus heran dan bertanya kepada orang banyak itu, "Apakah kamu menghendaki supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini?" Tapi orang banyak itu berteriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Pada waktu itu ada seorang penjahat bernama Barabas, dan orang banyak itu memilih untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada akhirnya orang banyak itu tetap meminta Tuhan Yesus dihukum. Ya, mereka menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Jadi hukuman apa itu tadi, adik-adik? Hukuman salib, ya, yang akan dijatuhkan untuk Tuhan Yesus. Padahal Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita merasa tidak bersalah terus dihukum, rasanya gimana? Nggak enak ya, nggak terima, marah. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan sengsara Tuhan Yesus sampai ke tempat dia disalibkan di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Yuk kita ikuti lagi video berikut ini. Kemudian mereka mulai mengejeknya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu,
dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamat, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamat. bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi kami tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adik-adik, rangkaian perjalanan Tuhan Yesus dalam film tadi diambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Ya. Kita lihat tadi hukuman salib. Ya. Salib adalah hukuman yang paling kejam, ya, diperuntukkan bagi budak dan orang-orang jajahan yang memberontak dan melakukan kejahatan yang besar. Bahkan ada yang mengatakan salib itu adalah lambang kutuk, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa cela. Ya, dan bersama dengan Tuhan Yesus, kita lihat juga ada dua orang penjahat. Jadi memang salib, hukuman salib itu adalah hukuman yang untuk para penjahat. Apakah dengan demikian Tuhan Yesus juga seorang penjahat? Apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan yang besar? Tidak, ya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Tuhan Yesus tidak berdosa. Dan hal itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus pada saat sidang bersama dengan mahkamah agama, Herodes, Pilatus. Mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Lalu mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Tuhan Yesus menerima hukuman salib itu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Dia rela menanggung dosa seluruh umat manusia di bumi ini, ditimpakan kepadanya. Adik-adik, kalau kita melihat perjalanan sengsara Tuhan Yesus, ya, sebelum berjalan ke Bukit Golgota untuk disalibkan, ya, mari kita bayangkan bersama. Malam hari Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian ditangkap, itu kira-kira sudah tengah malam, ya. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, diinterogasi, diselidiki, tanya jawab sampai menjelang subuh. Gak tidur tuh, ya. Dan kemudian sampai jam 6 pagi, kira-kira jam 6 pagi Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Kemudian kembali menjalani proses pemeriksaan lagi, tanya jawab yang sangat melelahkan. Bahkan juga di Pontius Pilatus itu Tuhan Yesus disiksa, disesah, dicambuk berkali-kali. Nah, proses penyambukan itu sendiri, cambuknya menggunakan apa yang disebut dengan flagrum. Ya, flagrum yaitu cambuk pendek, tapi terdiri dari beberapa lembar kulit tebal dan berat. Kenapa? Karena ujungnya masing-masing diikat oleh bola timah kecil dan juga serpihan tajam tulang domba. Ya, begitu cambuk itu dilontarkan, dia akan tertancap di dagingnya dan akan mencabik kulit dan juga jaringan otot dan juga daging dari si korban, yaitu Tuhan Yesus. Dan ini mengakibatkan terjadinya pendarahan, patah tulang. Ya, Tuhan Yesus dicambuk berkali-kali di bagian punggung, bahkan juga sisi depan. Dan itulah siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 27 ayat 29, ya, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota duri itu sendiri diperkirakan terbuat dari sebuah tanaman dengan duri yang panjangnya 4-6 inci, yaitu 10-15 cm. Ketika prajurit Romawi itu meletakkan mahkota duri itu ke kepala Tuhan Yesus, itu bukan dengan pelan-pelan, adik-adik, ya. Dia harus menancapkan dan harus dipukul juga dengan buluh atau tongkat.
Seperti itu ya. Ditancapkan mahkota duri itu, ingat tadi durinya tajamnya sepanjang 10 sampai 15 cm dan menembus kulit kepala Tuhan Yesus. Karena itu kenapa kita melihat ada darah yang keluar dari kepala Tuhan Yesus. Karena saat tertancap menembus kulit kepala dan juga mengakibatkan pendarahan dengan nyeri wajah yang sangat hebat. Ya, bayangkan adik-adik betapa melelahkan dan menyiksanya proses yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus hanya diam. Dia taat menjalani semua proses penyiksaan itu. Ya. Jadi penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota diawali dengan penyiksaan fisik dan mental. Ya, kelelahan fisik. Ya, tadi ingat Tuhan Yesus nggak tidur, ditambah lagi dengan siksaan-siksaan. Setelah disiksa dalam kondisi yang sangat lemah itu, Tuhan Yesus harus membawa kayu salib, ya, berjalan jauh ke Bukit Golgota, dan berat kayu salib yang horizontal ini adik-adik itu berkisar 50 sampai 60 kg. Ya, kurang lebih mungkin sebesar Tante Esther gitu ya. Yang horizontalnya saja. Ya, dan keseluruhan salib itu sendiri sekitar 130 kg, ya. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus sampai jatuh, ya, ketika memanggul salib itu, ya. Ketika Tuhan Yesus terjatuh, kayu yang sangat berat itu akan menimpa tubuh dari Tuhan Yesus. Dan para prajurit itu tahu Tuhan Yesus sudah sangat kelelahan. Mereka tidak mau Tuhan Yesus mati di tengah jalan. Ya, karena itu tentara-tentara itu langsung mencari tenaga lain untuk menggantikan Tuhan Yesus, yaitu ada tuh Simon Kirene. Ya, Simon dari Kirene. Misi dari prajurit-prajurit itu adalah menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi mereka berusaha untuk Tuhan Yesus tidak boleh mati di tengah jalan. Ya. Oke, kemudian sampailah Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Ya, Tuhan Yesus dibaringkan dengan tangan yang direntangkan, ya. Kemudian beberapa prajurit Romawi memegangi tangan dan kaki Tuhan Yesus. Tangannya dipaku pada kayu salib dengan paku besi kurang lebih 13 sampai 18 cm panjangnya. Dan kakinya juga dipaku. Pada saat kaki Tuhan Yesus dipaku, lutut Tuhan Yesus dalam kondisi terlipat untuk terlipat begini ya, untuk meluruskan kaki yang ada di dalam pijakan salib itu. Dan ini akan menyebabkan kram, ya, semutan pada tungkai dan juga tumitnya. Ya. Dia digantung, dipaku di sini, kemudian juga dipaku di kaki, ya. Kemudian salib itu ditegakkan di atas tanah. Tuhan kita, Tuhan Yesus, tergantung di kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi. Ya. Dia tidak memijak pada bumi, dia juga tidak sampai ke langit. Di bumi, orang-orang menghina dia, menghujat dia, memaki-maki, menghina dia. Di surga, Allah menutup pintu surga dan tidak berkenan kepada dia. Karena dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kemudian berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menjadi tertolak karena kita. Kita yang harusnya digantung. Kita yang seharusnya disalib. Kita yang seharusnya dihukum. Tapi Tuhan Yesus menanggung seluruh hukuman itu karena kasih-Nya pada kita. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia tetap memperlihatkan kasih-Nya kepada mereka yang sudah menyiksa dan menyalibkan Dia. Ya, di ayat 34, ya, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 35 sampai 39. Kalau kita baca, banyak orang dan pemimpin orang Yahudi mengejek Tuhan Yesus. Orang lain Dia selamatkan.
Kalau dia Mesias, biarkan dia menyelamatkan dirinya. Ada lagi yang berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Hahaha, begitu ya, semua menertawakan dia. Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ya. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus tertulis, inilah raja orang Yahudi. Itu adalah olok-olokan mereka tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, pada zaman itu, orang-orang Israel menunggu datangnya Mesias, yang di dalam bayangan mereka pasti orang gagah perkasa yang akan menyelamatkan Israel dari para penjajah dan akan mendirikan sebuah kerajaan yang kuat. Sangat kontras dengan Tuhan Yesus yang tidak berdaya, tergantung di atas kayu salib. Dengan Yesus digantung di atas kayu salib, maka terlihat seolah-olah Tuhan Yesus hanyalah seorang penjahat yang memang patut dihukum. Ya. Ayat 40 sampai 43. Ya, kita lanjutkan lagi. Pada saat yang sama ada percakapan, ya, antara penjahat dengan Tuhan Yesus. Ya, kata penjahat yang satu mengejek, yang satunya lagi, kita ini memang salah, kita harus dihukum, tapi orang ini tidak berbuat salah. Dan kepada Tuhan Yesus dia berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bagaimana respon Tuhan Yesus adik-adik? Yesus menjawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, percakapan ini menunjukkan satu orang penjahat yang mengakui bahwa Yesus adalah raja. Dia mengakui Yesus adalah Allah. Dan Yesus mengatakan kepada penjahat itu bahwa dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menyatakan bahwa kasih-Nya begitu besar. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yesus rela menanggung hukuman salib karena kasih-Nya pada kita. Ingat adik-adik, salib itu adalah hukuman terkutuk, hukuman untuk penjahat. Tuhan Yesus bukan penjahat. Ya, dan itu sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian yang sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Salib Kristus ini menggambarkan betapa beratnya akibat dosa. Hukuman dosa sangat mengerikan dan tidak mungkin tertahan bila ditanggung oleh manusia. Pengorbanan untuk penebusan dosa kita jadi sangat mahal dan berat. Mahal kenapa? Karena memerlukan darah orang kudus satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa berat? Berat karena pengorbanan Tuhan Yesus harus melalui penderitaan yang sangat berat. Penderitaan fisik, penghinaan mental, juga penolakan Allah Bapa yang menghancurkan hatinya. Tidak ada seorang pun yang rela mau mati untuk melakukan itu. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjalani itu semua. Hanya Tuhan Yesus yang mau melakukannya. Karena itu, jangan anggap remeh karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung dosa kita semua. Dia memikul salib, dipaku di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Ya, itu adalah pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, ya, yang kita pelajari hari ini. Ketika penjahat itu berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, kemudian Tuhan Yesus menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu berarti surga.
Ya, penjahat itu percaya pada Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Raja. Ya, maka dia diberikan ya Firdaus itu oleh Tuhan Yesus. Dia akan ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa adik-adik? Ada jaminan keselamatan, kepastian, kehidupan kekal di surga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah adik-adik semua, mau kemana kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan? Mau ke surga atau mau ke neraka? Tentunya kita semua mau ke surga. Gimana caranya? Percayalah kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang sudah mati dan bangkit buat kita semua. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga nanti. Kemudian yang ketiga, kita melihat lagi bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan yang sempurna itu. Tidak ada cara lain selain mengucap syukur dengan tidak henti-hentinya kepada Allah kita di dalam kehidupan kita. Dan ungkapan syukur dapat kita wujudkan melalui tingkah laku kita. Nah, seperti apa? Misalnya, ya, kita rajin berdoa dan membaca Alkitab. Ya, saat ini adik-adik ketika dengan online ada juga renungan harian lilin kecil setiap hari dibagikan ya di grup WA kelas adik-adik semua. Mari kita dengarkan setiap hari ya. Kemudian adik-adik juga ada saat teduh harian pastinya ya di sekolah atau buku-buku yang penolong lainnya. Bagaimana waktu kita? Apakah kita mau menyempatkan waktu kita untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Atau kita lebih senang untuk main game online setiap hari sampai tidak kenal waktu dan lupa untuk baca Alkitab atau mendengarkan renungan harian lilin kecil? Nah, adik-adik, mari kita rajin membaca Alkitab, mendengarkan renungan harian setiap hari supaya kita juga mau menyenangkan hati Tuhan. Dan setelah kita membaca, tentunya kita harus mentaati firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan contohnya tidak boleh bohong, tidak boleh nyontek. Apakah kita masih banyak melakukan kebohongan ataupun melakukan nyontek? Dengan sekolah online seperti ini tentunya banyak sekali kesempatan untuk kita melakukan nyontek gitu ya. Nah, kita ikut-ikutan enggak? Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih-Nya begitu besar pada kita, mari kita taat akan firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan nyontek, ya. Mentaati nasihat papa mama juga termasuk itu mentaati firman Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah tunjukkan, Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, mentaati firman Tuhan, mentaati orang tua kita, ya. Dan kita juga ungkapan syukur lewat tingkah laku kita adalah juga dengan menciptakan damai, menebar kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, ya. Menebar kasih pada papa mama, guru, teman-teman, nggak berantem sama adik ataupun kakak ataupun teman, berkata sopan, ya. Ya, sikap-sikap seperti itulah yang kita harus tunjukkan jika kita mau mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus, menyerahkan hidupnya buat kita. Mari adik-adik kita hidup sebagai anak Allah dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita hidup sebagai murid Kristus yang setia, rajin belajar firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita menjadi sahabat Kristus, hidup mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itulah ungkapan syukur yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Yesus yang telah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib demi penebusan dosa kita semua. Nah, apa ayat hafalan kita hari ini?
Adik-adik, ayat hafalan hari ini sangat indah. Diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik bisa menghafalkan dan mengingatnya dengan menyanyikan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk ayat hafalan yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu mengasihi Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang begitu besar dan berkuasa. Kami mau Tuhan untuk tunduk taat kepadamu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami, mampukan kami untuk kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan dan murid Kristus yang semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Sekarang waktunya kita aktivitas ya. Nah, hari ini kita akan membuat nih sebuah salib. Salib seperti ini nanti jadinya. Nah, seperti firman Tuhan tadi, salib ini akan mengingatkan kita pada kasih Allah yang begitu besar untuk umat manusia, termasuk saya dan adik-adik semuanya ya. Nah, kita akan melihat video cara membuatnya. Adik-adik perhatikan ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas buffalo, 1 lembar HVS warna putih, penggaris, double tape, gunting, lem penghapus, alat untuk menulis, dan juga alat untuk mewarnai spidol atau pensil berwarna. Pertama-tama buatlah garis dengan ukuran seperti ini pada kertas buffalo yang sudah kamu pilih warnanya. Lalu guntinglah garis-garis itu sehingga kamu akan mendapatkan 3 bentuk seperti ini ya. Kemudian ambillah kertas HVS warna putih, lalu buatlah 6 buah persegi dengan ukuran 4 x 4 cm seperti ini. Lalu ambillah 2 potongan kertas buffalo yang sudah kalian gunting tadi, tempelkan sehingga menjadi bentuk salib seperti ini, lalu tempelkan 6 kotak kertas putih pada bentuk salib itu menjadi seperti ini ya. Kemudian ambillah kertas buffalo yang sudah kalian gunting tadi, lipat menjadi 4 bagian, lalu rekatkan kedua ujungnya menggunakan double tape seperti ini.
Lalu tulislah huruf-huruf pada kotak putih itu, love pada bagian vertikal dan God pada bagian horizontal, tapi O-nya dengan bentuk hati. Lalu kalian warnai. Kemudian di bagian tengah dituliskan God is love. Dengan menggunakan gelas atau tutup botol, buatlah 2 lingkaran besar pada kertas HVS putih yang tersisa tadi, lalu guntinglah dengan bentuk seperti ini menjadi 2 bagian ya. Kemudian tempelkan pada bentuk salib seperti ini. Lalu buatlah bentuk hati pada lingkaran sebelah kanan dan tuliskan ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Lalu hiaslah. Kemudian pada lingkaran sebelah kanan kalian boleh tuliskan isi dari Yohanes 3 ayat 16 dengan tulisan yang bagus dan rapi ya. Kemudian hiaslah. Lalu di bagian sebelah kiri kalian boleh gunting juga supaya menjadi bentuk hati. Yang terakhir, kalian ambil buffalo yang tadi sudah kalian bentuk, lalu rekatkan di belakang salib seperti ini supaya salibnya bisa berdiri. Nah, inilah hasil akhirnya adik-adik. Mudah bukan? Gimana adik-adik sudah melihat ya video cara membuatnya? Nah, iya pasti adik-adik bisa. Ya, Tante percaya kalian pasti bisa membuatnya. Nah, kalau misalnya ayat hafalannya nggak cukup di sini, gimana caranya Kak? Nah, kalau ayat hafalannya nggak cukup, isinya bisa dibagi 2. Satu di sini, terus satu di sini. Betul, lalu tulisan ayat hafalannya Yohanes 3 ayat 16 bisa diperkecil. Iya, betul sekali. Supaya isi ayat hafalannya bisa dibagi 2. Terus kalau warnanya gimana Kak? Nah, warnanya terserah adik-adik. Bisa warna biru, bisa warna merah, apapun yang adik-adik suka. Betul, yang tersedia di rumah adik-adik silakan kalian pakai. Lalu kalau bentuknya gimana Kak? Nah, bentuknya juga terserah. Bisa hati, bisa bulat, bisa kotak, apapun yang adik-adik suka. Betul, yang penting salibnya sama, bentuk di sininya terserah kreasi adik-adik semuanya. Dan jangan lupa, setelah selesai membuatnya, kalian harus foto dengan karya aktivitas kalian, lalu kirimkan ke wali kelas adik-adik masing-masing ya. Nah, adik-adik semuanya selamat berkreasi. Betul. Dah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah melakukan aktivitas. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar lagu tema Paskah beserta gerakannya yang akan dibawakan oleh Tante Esther. Halo adik-adik semua, kita mau belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Sekali lagi ya, kita pakai gerakan, belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me.
adik-adik, sebentar lagi ibadah akan selesai. Kita juga udah belajar mengenai kasih Tuhan yang begitu besar, yang ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus umat manusia, menebus dosa kita. Oleh karena itu, kiranya kita bisa belajar dari itu dan mengasihi sesama. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah melakukan ibadah walaupun melalui online ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih juga ya Tuhan karena kami telah belajar bahwa kasih-Mu begitu besar untuk kami. Tuhan, kiranya ibadah kali ini dapat kami laksanakan dengan baik ya Tuhan, dan Tuhan tolong berkati kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.